Itu semua bullshit. Tetap keputusan di tangan dia. Wasit itu tidak ada harga dirinya, ya, dimaki-maki, ya, didorong, ya, bahkan dipukul. Wasit sepak bola di Indonesia sering jadi perbincangan, ya, di publik sepak bola. Kenapa? Karena keputusan-keputusan, kontroversi yang terjadi di lapangan. Disclaimer dulu, saya bukannya membela wasit yang nakal, tapi saya hanya ingin mengedukasi kita semua tentang wasit. Kali ini saya akan membahas tentang fakta-fakta wasit, khususnya wasit sepak bola di Indonesia. Yang pertama, sulitnya mengambil lisensi perwasitan di Indonesia. Kita akan mulai dengan lisensi wasit C3. Biasanya ini diadakan oleh ASKOP atau ASKAP, Asosiasi Kabupaten atau Kota. Biaya untuk mengambil lisensi C3 itu sekitaran 3 juta. Biasanya ini lebih gampang. Tesnya lebih gampang, ya, materinya juga masih lebih ringan. Masih sekedar tentang bagaimana offside, bagaimana posisi wasit di mana, masih sekedar itu yang dibahas. Nah, setelah selesai setahun kemudian, ya ingat, setahun kemudian baru kita bisa mengajukan untuk mengambil lisensi C2. Nah, lisensi C2 ini biasanya diadakan oleh ASPROP, ya, Asosiasi Provinsi, di mana biayanya sekitar 5 jutaan, 5 sampai 6 juta. Nah, setelah lulus lisensi C2, kita bisa memimpin pertandingan-pertandingan sepak bola yang ada di provinsi seperti Prapon, PON. Setelah jam memimpin kita cukup, maka kita bisa mengajukan untuk melanjut pelatihan kita atau mengambil lisensi kita, lisensi C1. Biasanya lisensi C1 ini biayanya sekitar 9 jutaan. Ya, sekarang tahun 2025 sekitar 9 jutaan. Lisensi C1 ini diadakan oleh PSSI Pusat. Ya, di sini materinya lebih kompleks. Ya, rules of the game-nya sesuai dengan FIFA. Dan fisiknya juga harus lebih bagus, karena tesnya nanti ketika memimpin Liga 1, Liga 2, tesnya adalah tes fisik yang paling susah. Nah, setelah lulus C1, kita belum tentu bisa memimpin Liga 1 ataupun Liga 2 ataupun Liga 3. Karena kenapa? Karena kita harus bersaing dulu dengan wasit-wasit yang lain. Ya, persaingan di bidang fisik, persaingan di bidang pengetahuan tentang rules of the game sepak bola. Ya, misalnya, musim depan Liga 1 bergulir, wasit beserta asisten wasit yang dibutuhkan sekitar 70 orang. Ya, yang mendaftar lisensi C1 itu bisa 150 orang. Maka diadakanlah tes. Nah, siapa yang lulus? Ya, fisik, siapa yang lulus? Nah, setelah lulus baru dilakukan penyegaran wasit. Ya, fisiknya disegarkan atau dilatih kembali supaya nanti waktu memimpin tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi tidak semua wasit yang berlisensi C1 itu bisa lolos memimpin pertandingan Liga 1 dan Liga 2. Lalu yang lain kemana? Kita nggak tahu. Mungkin mimpin Liga 3 atau Liga 4. Ya. Selanjutnya, kalau kita ingin berkarir menjadi wasit di level Asia, wasit tersebut harus mengikuti atau mengambil lisensi AFC. Ya, lisensi AFC ini biasanya harganya sekitar 35 jutaan. Nah, kalau ini sudah lolos, maka kita bisa memimpin sepak bola atau pertandingan turnamen sepak bola yang diadakan di Asia. Ya, seperti sekarang
kita lihat Thorik Alkatiri, dan yang lain-lain. Nah, kalau kita ingin wasit berlevel FIFA, maka kita akan mengambil lisensi FIFA, ya, yang biayanya sekitaran 200 jutaan. Nah, itulah sulitnya untuk mengambil lisensi seorang wasit. Yang kedua, gaji wasit. Gaji wasit memang di zaman Pak Erick Thohir, wasit itu sudah semakin meningkat penghasilannya, ya, dibanding dulu. Dulu saya nggak tahu. Tapi sekarang wasit yang memimpin Liga 1 atau Liga 2, wasit tengah, ya, wasit tengah itu sekali mimpin 10 juta. Ya. Asisten wasit itu 7,5. Wasit cadangan itu 5 juta. Ya. Wasit VAR sekitar 5 juta sekali mimpin. Ya. Itu di luar transport, penginapan. Itu gaji wasit per pertandingan, ya, per pertandingan. Belum lagi kalau ada bisikan dari luar. Nah, itu yang harus dihindari oleh wasit-wasit profesional, ya. Wasit Indonesia gajinya itu nggak seberapa dibanding wasit luar negeri jika kita ingin membandingkan, ya. Misalnya wasit di Inggris, mereka ada gaji wasit tahunan, ya. Tahunan itu sekitar berapa miliar gitu, ya. Ada lagi per pertandingan. Wah, wasit di luar negeri ada lagi gajinya per pertandingan, ya, 120 juta per pertandingan, ya, jika dirupiahkan seperti itu. Maka sangat jauh berbeda. Di Indonesia wasit hanya dapat ketika mimpin saja. Ketika wasit disanksi, ya tidak ada penghasilan. Nah, yang ketiga adalah sanksi wasit. Jadi di PSSI itu ada namanya komite wasit, ya. Komite wasit inilah yang memantau kinerja wasit, ya. Misalnya wasit A memimpin pertandingan ini dengan ini. Oke, setelah pertandingan komite wasit melihat review waktu dia memimpin. Jika ada dia salah mengambil tindakan, maka dia ditegur atau bisa dengan sanksi 2 kali tidak memimpin, ya, atau ada sampai 10 kali tidak memimpin. Nah, sedihnya ketika si wasit tersebut disanksi 10 kali tidak boleh memimpin pertandingan, maka dari mana dia untuk membiayai keluarganya, anak istrinya? Sekali lagi, saya bukan membela mereka, saya bukan membela wasit. Disclaimer, ya, saya bukan membela atau mendukung wasit-wasit yang nakal, ya. Saya hanya ingin memberikan fakta tentang wasit, ya. Yang keempat adalah keputusan-keputusan wasit. Ini yang sering membuat kita marah, ini yang sering membuat kita emosi. Kalau keputusannya tidak berpihak kepada kita. Wasit yang adil, wasit yang bersih, mengambil keputusan itu, dia dengan gampang mengambil keputusan yang tepat. Ketika itu pelanggaran, dia tahu, ya. Nah, pertanyaannya, jika ada bisikan-bisikan dari luar, dorongan-dorongan dari luar, sogokan-sogokan dari luar, apakah dia bisa membuat keputusan sesuai hati nurani dia? Saya rasa tidak. Wasit-wasit seperti ini banyak kita temui di pertandingan-pertandingan sepak bola. Memang sekarang ini sudah ada VAR, tapi yang harus kalian tahu adalah keputusan tetap di tangan wasit tengah. Banyak wasit yang hanya formalitas saja melihat VAR atau berdiskusi dengan wasit VAR, tetapi yang mengambil keputusan adalah mutlak adalah dia. Nah, kalau dia wasit bersih, wasit adil, dia pasti mendengarkan masukan-masukan dari asisten wasit. Dia pasti mendengarkan masukan-masukan dari wasit VAR. Dia pasti betul-betul melihat dengan teliti VAR, tayangan VAR, sehingga dia bisa memutuskan keputusan yang tepat. Tetapi jika dia sudah masuk suntikan dana, itu semua bullshit. Tetap keputusan di tangan dia. Jika dia ingin penalti,
maka dia akan tetap berikan penalti. Itu keputusan-keputusan yang salah. Makanya banyak kita lihat ya, harusnya itu handsball di kotak penalti, tapi karena memang sudah ada sogokan supaya tim ini jangan kebobolan, maka dia akan berusaha supaya penalti tidak terjadi. Ya, dia pura-pura lihat VAR, dia pura-pura berdiskusi dengan asisten wasit, tetapi keputusan tetap di tangan dia. Dari kejadian inilah komite wasit nanti melihat, harusnya keputusannya ini dan kamu disanksi sekian pertandingan. Nah, tidak apa-apa karena dia sudah mendapatkan lebih dari situ. Itulah sisi negatif dari wasit tentang keputusan. Nah, tetapi kalau wasit yang adil, dia pasti betul-betul melihat situasi dan memberikan keputusan yang tepat. Yang terakhir adalah harga diri wasit. Wasit itu tidak ada harga dirinya, ya, dimaki, ya, didorong, ya, bahkan dipukul kalau kita lihat akhir-akhir ini. Karena kenapa? Karena keputusan dia menyenangkan pihak B, tidak menyenangkan pihak A, atau sebaliknya. Sehingga ada salah satu pihak yang tidak terima. Ya. Kita lihat waktu kejadian PON di Aceh, wasit yang kena pukul, ya, terlepas dari keputusan wasit yang curang, harusnya ada komite wasit yang mengadili itu, bukan harus main pukul. Sekali lagi, saya tidak membela wasit ya, tapi ada jalur, ada tahapan yang harus ditempuh. Memang keputusan wasit itu bisa sangat merugikan salah satu tim ya. Kita tahu tim tersebut sudah berusaha 100% untuk ikut di pertandingan ini, mulai dari dana, tenaga, latihan, dan segala macam. Tetapi dicurangi oleh wasit, memang itu sangat menyakitkan. Tetapi tidak harus dengan memukul. Nah, kita lihat wasit di luar negeri, pemain-pemain ya, kalau udah profesional, nyentuh wasit juga tidak boleh, don't touch. Kalau di Indonesia susah ya, bahkan ada yang ditendang, ada yang didorong, ada dikejar-kejar dan segala macam, diteror dan segala macam. Itulah fakta-fakta menyedihkan tentang wasit. Jadi tolong kita lebih bijak ya. Kalaupun kita tidak senang dengan kepemimpinan wasit, sekali lagi urusan dialah kalau dia memang disogok atau enggak. Tetapi kita berharap setiap wasit dalam memimpin pertandingan itu adil, sehingga pertandingan enak untuk disaksikan. Demikian video saya kali ini ya. Sampai ketemu di video berikutnya.